Perkenalkan, nama saya Victor Mijero, NIM 68 2018 152. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai orang yang tidak pandai berterima kasih. Jadi, pada topik ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ciri-ciri orang yang tidak pandai berterima kasih. Yang kedua, contoh nyatanya orang yang tidak pandai berterima kasih. Sama yang ketiga, cara menanggulangi atau mengatasinya orang yang tidak pandai berterima kasih. Sebelum kita masuk pada 3 poin yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kita tahu dulu sifat atau perilaku seseorang yang seperti ini itu bagaimana. Kalau dari saya sendiri, orang yang tidak pandai berterima kasih itu adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang yang hanya akan merugikan bagi seseorang atau tidak baik bagi dirinya sendiri. Seperti itu ya. Jadi pada yang berikut ini kita masuk pada ciri-cirinya. Jadi pada ciri-cirinya ini orang yang tidak pandai berterima kasih ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu egois, lebih mementingkan dirinya sendiri. Karena sifat egois inilah yang membuat tidak sadar akan hal yang sebenarnya patut untuk berterima kasih, karena teman kita atau orang lain yang telah membantu kita. Jadi hal seperti inilah yang harus kita sadari betul-betul. Kemudian poin yang kedua, rasa empatinya kurang. Orang yang tidak pandai berterima kasih adalah orang yang tidak punya rasa turut merasakannya, yang artinya tidak pernah menyadari atau paham akan hal tersebut. Jadi ada pepatah yang mengatakan hidup kita ini seperti roda di mana dia akan berputar terus. Jadi terkadang kita di bawah, terkadang kita di atas. Jadi kita harus sadari betul-betul bahwa terkadang kita juga membutuhkan bantuan orang lain, begitu juga sebaliknya. Jadi hal-hal seperti inilah kita harus sadari, kita turut merasakan dan bersyukur. Kemudian dari segi lingkungan, sifat yang dimiliki seseorang terkadang juga dapat dipengaruhi dari lingkungannya atau dari orang sekitarnya, yang bisa dikatakan sifatnya sama, yang tidak mendukung dengan hal-hal yang lebih positif, sehingga dia terbiasa akan hal-hal seperti itu. Kemudian yang berikut, kepribadian. Yang saya maksudkan di sini adalah seseorang yang tidak punya etika baik, seseorang yang tidak punya etika yang baik kepada orang yang telah membantunya. Jadi kadang-kadang hal ini yang kita rasakan dari kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang ada teman kita yang membantu kita ketika sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan sering menghilang, pura-pura tidak mengenal atau bahkan tidak mengenal orang banyak untuk membantunya. Seperti itu hal seperti ini yang kadang-kadang kita alami sendiri. Oke, kemudian yang berikut kita masuk ke contoh nyatanya. Jadi pada contoh nyatanya ini mungkin saya hanya menceritakan dari pengalaman pribadi saya yang saya alami. Jadi di sini ada 2 pengalaman yang saya alami. Jadi yang pertama itu pada suatu hari ada teman saya datang ke kos dengan meminta bantu. Ia meminjam uang saya. Kata dia akan mengembalikan uang saya ketika sudah dapat kiriman, seperti itu. Padahal malah tidak seperti apa yang dia katakan.
ia tidak mengganti uang saya. Kemudian yang berikut, biasa ketika saat nongkrong di kos seperti itu, dia sering meminta untuk ditethering atau yang biasa kita sebut hotspot, agar dia bisa online membuka sosial medianya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain, dengan tidak punya rasa empati atau perasaan yang ia miliki, tanpa mengucapkan rasa berterima kasih atau bersyukur bahwa orang lain telah membantunya, seperti itu. Nah, yang berikut kita beralih ke poin yang terakhir, yaitu cara mengatasi atau menanggulanginya ketika kita berada pada posisi seperti itu. Nah, ketika kita berada pada hal seperti itu, kita harus melakukan pendekatan kepada mereka. Kita sampaikan bahwa hal tersebut dilakukan tidak sewajarnya seperti itu. Kemudian yang berikut, kita jadikan mereka adalah sebagai teman kita, yang artinya kita bertanggung jawab akan hal tersebut. Kita menjelaskan bahwa seharusnya yang dilakukan adalah berterima kasih, malah bukan seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.